Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kali ini Retroism Plus 62 akan membawakan satu acara spesial khusus untuk mengingat meninggalnya Tina Turner. Beliau meninggal pada tanggal 24 Mei 2023 di rumahnya Kusnacht di Swiss ya tepatnya ya. Ya. Dalam usia 83 tahun yang dikatakan bahwa meninggal karena penyakit yang berkepanjangan katanya, long illness menurut sumber yang bisa dipercaya. Ya. Oke, Tina Turner ini benar-benar istilahnya bisa dibilang legenda penyanyi di zaman retro, tepatnya tahun 80 dan 90-an. Mungkin 70 ya, 70, Sebenarnya dari 80, 90. 60-an, 70-an, 80-an. Oh, 60-an sudah mulai ya. Sudah. Oke, untuk mengenang karirnya, kita berusaha untuk membahas perjalanan karir dan hidupnya saat ini. Kebetulan kita ada retrocaster yang lengkap, ada Exki, ada Budos, dan saya sendiri Pak Lurbong. Dan mungkin ada satu retrocaster yang tidak ikut adalah Didi karena dia masih merasa dalam kedukaan dengan meninggalnya Tina Turner. Yes. Tina Turner dengan nama aslinya adalah Anna Mae Bullock itu yang lahir tanggal 26 November 1939 di Tennessee, Amerika Serikat. Berarti ya meninggal pada usia 83 tahun. Oke, mungkin kita akan bercerita dulu. Gua benar-benar tahu Tina Turner itu sekitar tahun 80-an. Waktu dia gua lupa mana dulu ya. Private Dancer dulu kalau nggak salah. Ya, itu tahun 83. Oke. Nah, gue ingat banget dulu di MTV itu dia satu-satunya penyanyi lama yang kayaknya waktu itu gue ngeliat dia kayaknya udah lama nggak nyanyi terus comeback lagi dengan lagu Private Dancer. Nah, selain Private Dancer ada What's Love Got to Do What's Love Got to Do with It? Sama Let's Stay Together. Let's Stay Together, tapi itu sebelum. Ya, sebelum. Itu sebelum. Nah, yang paling gue ingat sebetulnya ya oke lah dia istimewa ya. Yang paling gue ingat tuh sebetulnya dia kolaborasi dengan 3 penyanyi era tahun 80-an dan 3-3-nya tuh kebetulan penyanyi-penyanyi yang gue suka banget. Siapa tuh? Pertama lagu Tonight Tina Turner sama David Bowie. Ada tisu nggak? Ini kayaknya berinangan air mata nih. Ya, si soalnya ngomongin David Bowie nih, gitu. Ya. Kenapa Tina Turner punya hubungan khusus dengan David Bowie? Sebetulnya Tina Turner itu hutang budi sama David Bowie, karena dengan bantuan David Bowie, Tina Turner bisa menandatangani kontrak dengan Capitol Records zaman dulu. Oh, gitu ya. Oke. Kemudian David Bowie itu gue suka banget David Bowie. Nah, kemudian Tina Turner dengan Bryan Adams. Nah, itu Bryan Adams dulu diminta oleh entah manajer entah produsernya Tina Turner untuk bikin lagu untuk Tina Turner. Pada saat itu Bryan Adams tuh lagi bikin records albumnya yang namanya Reckless, tahu kan? Tahu, Recklessnya Bryan Run to Adams. You Ya, dan betul. sebagainya, oke? Nah, si Bryan Adams itu sebetulnya nggak siap dengan permintaan si produsernya Tina Turner karena dia nggak punya spare lagu. Udah kayak lupa gitu. Suatu saat Tina Turner harus ke Kanada, kan Bryan Adams tuh Canadian rocker ya. Kanada, ya. Betul. Akhirnya karena Bryan Adams tahu Tina Turner lagi di Kanada, langsung dia kasih itunya lagunya, sampel lagunya ke manajernya Tina Turner. Akhirnya jadi kan lagu itu It's Only Love. It's Only Love itu salah satu lagu Tina Turner yang gue suka banget. Ya. Nah, Sama. nomor satu lagu lagi judulnya Cosa de la Vita. Itu lagu Tina Turner dengan, lo tahu Eros Ramazzotti kan? Tahu nggak Budas? Nah, itu ada yang tahu tuh penonton. Nah, Eros Ramazzotti itu
tahun 80-an dianggap sebagai George Michael-nya orang Itali. Nah, Cosa della Vita, Vita itu originalnya tuh tahun 93. Tapi kemudian Eros ngajak Tina Turner untuk menyanyikan lagi tahun 97. Tina Turner dengan bahasa Inggris, si Eros dengan bahasa Itali. Itu yang paling gue ingat karena tiga-tiganya nih, Bryan Adams, David Bowie terutama. David Bowie, Bryan Adams, dan Eros Ramazzotti itu ada musisi yang tahun 80-an terkenal. Ya, artinya yang bisa bekerja sama dengan Tina Turner itu ya. Yes. Kan David Bowie dengan lagu apa itu? Tonight. Tonight. Tonight itu lagunya David Bowie sama Iggy Pop. Oh gitu. Iya. Di aransemen ulang untuk dinyanyikan dengan Tina Iya. Turner. Dan jadinya agak-agak reggae gitu. Oh jadinya gak reggae Iya, ya? iya. Suka. Suka ya. Dari segi fashion Dari segi and fashion ya? hairstyle-nya ya. Ya. Menurut gue juga Tina Turner tuh ikonik banget dari segi itu, karena sebenarnya bisa dibagi atas 3 gayanya Oke. Tina Turner Menarik itu. nih. Iya, jadi dari tahun 60-an beda. Karena kan ceritanya baru muncul bersama Ike Turner. Terus gayanya tuh simple and sparkly. Jadi pakai dress rok mini tapi masih di atas dengkul sedikit. Masih agak sopan gitu ya. Terus makin ke sini 62, 69 gitu ya. Masuk ke tahun 70-an semakin berani. Dan mulai bekerja sama dengan desainer. Ya, ada desainer. Ini kita bisa lihat ada Antara lain beberapa. desainernya siapa itu? Iya, Budos mesti sambil baca. Ntar kalau ketemu namanya. Tapi anyway, di saat itu adalah termasuk penyanyi yang mulai membuat dressnya sendiri, ya, dengan bantuan desainer itu. Jadi misalnya beli dari mana, kemudian dipotong-potong sendiri, direndahin lagi, dipendekin lagi. Karena apa? Karena she was also famous for her hot legs. Oh ya? Hot legs, iya. Oke. Hot legs-nya dia, jadi selalu memakai mininya dan mini banget. Oke. Mungkin kalau dipikir zaman sekarang sepertinya baru, no, itu Tina Turner dari zaman dulu udah begitu. Dan salah satu juga sheer dress. Sheer dress tuh yang agak see-through, itu Tina Turner dari zaman Agak apa? itu sudah. See-through. Oh See-through ya. Yang see-through yang kelihatan. Oke. Jadi bukan zaman sekarang aja, dari tahun 70-an pun sudah. Itu yang 70-an tadi ya, semakin pendek, semakin ke bawah potongannya, see-through. Nah, masuk ke 80-an, gaya yang ketiga adalah mulai mengambil gaya-gaya jeans. Jadi roknya rok mini tapi jeans, kemudian pakai jaket dan rambut. Oh iya. Rambutnya mulai yang jegrak yang Gue ingat. Itu tuh yang di Private Dancer tuh. Dan di video klip ini juga What's Love Got to Do With Oh It. oke. Betul, yang di Apa jalan hubungannya gitu ya. sama cinta? Oke, Nggak ada. oke. Ada. Di situ. Cool. Itu sih. Kemudian ke 90-an lebih mulai ngikutin gaya-gaya 90-an, udah lebih ke simplicity lagi gitu. Dan yang keren juga pas yang latest mungkin ketika berduet bersama Beyonce. Menggunakan busana yang serba silver, Beyonce silver, kemudian Tina Turner juga serba mini lagi again. Tapi ya usianya udah oma-oma banget saat itu kan, tapi tetap dengan gayanya hot legs itu. Iya, gue jadi ingat dulu tahun 80-an Tina Turner tuh dianggap penyanyi wanita paling yang saat itu tuh umurnya udah 44 tahun. Dibandingin sama semua yang ada di situ kayak Madonna, siapa lagi tuh. Itu dia yang paling tua gitu ya. Namanya juga major comeback gitu loh jadinya. Paling tua dan paling masih energik ya. Di antara yang lain-lain. Oh sorry, ini tadi desainer, salah satu desainer yang Oke, pernah ketemu. kerja sama, yes, tahun 1989 gitu ya, namanya Azzedine Alaya. Orang mana tuh? Orang Kayaknya mana tuh? bukan nama-nama Nah, Perancis iya. apa ya? Nah itu dengan Azzedine desainer Alaya. yang dressnya waktu itu dress kulit kancing-kancing, bisa di Google, bisa dilihat. Oke, keren itu dari segi fashion ya. Yes. Ada tambahan lagi mungkin? Enggak ya. Cuman yang gue inget ya, dia selalu kalau menari tuh yang tadi pakai yang rok mini tapi dengan rumbai-rumbai. Iya, Jadi setiap dia rumbai-rumbai. goyang itu rumbai-rumbainya bergoyang-goyang itu tuh Iya, paling betul. khas itu. Itu frills, rumbai-rumbai, Oh frills. gitu ya. Gue inget dulu kalau lihat-lihat lagi ya video-video dia sama Ike Turner tuh
zaman tahun ya mulai tahun berapa sih Budas? 61. 60-an ya. 60-an. Saat itu tuh tahu kayak The Supremes Ya. gitu ya. Itu kan penyanyi-penyanyi Motown yang manis-manis, bajunya itu dance-nya juga diatur gitu. Sementara terus datang Tina Turner jeder kayaknya heboh gitu ya. Yang pintar tuh sebetulnya Ike Turner karena dia yang mempergunakan Tina Turner supaya famous. Iya, tapi sayangnya di luar itu Ike Turner memperlakukan Tina Turner itu dengan tidak layak ya. Kayak banyak yang bercerita bahwa dia mengalami KDRT dengan hubungannya dengan suaminya sendiri Ike Turner. Padahal di studio sudah ada puncak dan akhirnya redup kembali kan. Tapi luar biasanya dengan perjuangannya Tina Turner ini untuk menghapus semua latar belakangnya yang silam, dia bisa bangkit kembali untuk comeback di tahun 80-an itu. Pas lagu What's Love Got to Do With It itu ya, itu benar-benar luar biasa bahwa perjuangannya si Tina Turner untuk mencapai puncak karyanya lagi bisa kembali gitu. Oh, terus ada satu lagi nih, baru ingat. Tahun 1985 bersama dengan Mick Jagger, satu stage di Live Aid. Oh iya, betul. Jadi ini nyanyikan lagu apa ya? Iya. Tapi gue inget banget, itu keren banget. Bukan lagunya dia ya, yang Proud Mary gitu, bukan ya? Bukan. Yang jelas bukan Mick Jagger sama David Bowie kan juga ada di Live Aid itu, tapi dia bikin video klip. Yang pasti pakai mini dress dan fishnet. Jadi istilahnya apa? Kayak stocking tapi fishnet ya. Oke gitu. Tapi kayak gini nih. Jadi Tapi yang gue ingat Tina Turner itu hanya berkarir di bidang musik, dia juga sempat main film. Ayo, film apa? Aku tahu yang gua sama tahu dua. Mad Max. Mad Max apa judulnya? Apa ya? Oke, ada Mad Max Beyond Thunderdome. Oh, iya. Karena Mad Max ada Mad Max 1, Mad Max 2 kan. Ini Beyond Thunderdome. Dan lagunya apa? We don't need another hero. Oke, tepat sekali. Luar biasa kan. Jadi dia menyanyi Ini kok dan jadi juga main quiz sih? ini kuis ya? Enggak, untuk bukan. mengingatkan kembali. Nah, selain ya itulah, dia punya Mengenang karya ya. Selain di menyanyi, dia punya ternyata bakat di bidang acting. Selain itu dia juga beberapa kali main film, tapi hanya sekedar cameo. Mungkin masih ingat waktu itu ada film judulnya Tommy. Ya benar, Tommy. As a Queen. Ya. Iya, benar. As a Queen? Benar ya? Oh ya, kayaknya. Ya, soalnya dia juga punya julukan sebagai Queen of Rock itu juga. Queen of Rock and Roll. Betul kan? Ya. Sampai sekarang masih dijuluki, sampai akhir hayat itu masih dijuluki sebagai Queen of Rock. Oke, roll ya. Ya dong, rock Queen and of Rock and roll. Roll. Terus satu lagi kalau nggak salah di Tina Turner ada masuk di cameo. Kalau nggak salah di filmnya Arnold Schwarzenegger itu di Apa ya? The Last Action Hero. Iya, dia Last Action masuk Hero. itu sebagai cameo. Nah, itu bagaimana betapa luar biasanya ya. Ternyata dia nggak hanya di bidang musik tapi juga di bidang acting pun dia bisa. Iya. Oke, ya. Jadi kayaknya ya layak lah untuk dikenang. Karir di zaman retro waktu itu sangat terkenal banget ya. Ya. Nah, yang gue tahu terakhir malah dia sekarang meninggal dengan suaminya yang seorang warga negara Swiss ya. Swiss. Dan namanya kalau nggak salah siapa? Erwin Bach ya. Erwin Bach namanya. Kalau nggak salah gue baca itu namanya Erwin Bach dan dia seorang produser musik dan produser musik terkenal dia rupanya. Dia udah memproduksi berbagai grup band yang cukup kondang waktu itu kalau nggak salah kayak Rolling Stone juga dia. Iya, produser musik. Ini gue baca aja ya. Nah, ya itu yang terakhir gue tahu. Dan dia sekarang bukan berwarga negaraan Amerika dan dia berwarga negaraan Swiss. Ya, karena mengikuti kewarganegaraan dari suaminya si Erwin Bach itu. Iya, itulah jadi cerita mengenai Turner. Mungkin ada lagi tambahan. Ada fun fact nih mengenai Tina Turner. Oke, fun fact-nya apa? Tahun 66 kalau nggak salah. Tina Turner ketemu sama Rolling Stones. Oke. Yang ngajarin Mick Jagger untuk dance tuh sebetulnya Tina Turner. Oh gitu. Iya, dan Tina Turner bilang bahwa ya dia pernah suka gitu sama Mick Jagger dalam arti karena Rolling Stones itu kan bandel-bandel ya. Maksudnya zaman itu tuh mereka dianggap anak-anak naughty boys gitu katanya Tina Turner gitu. Tapi memang Tina Turner memang suka sekali sama Mick Jagger gitu. Ya. Siapa sih yang gak suka Mick Jagger? Gue gak suka. Oh, oke deh. Oke. Tapi ya
Oke, ya ikutan. Udah habis. Kamu nggak mau ngebahas berapa Grammys dan sebagainya. Oke, mungkin gua bahas tapi nggak terlalu banyak ya. Yang jelas yang gue tahu ya dia beberapa kali memenangkan ada Grammy Award di Ada 12 kali. Oke, tiga piala Grammy Hall of Fame. Ya, 12 piala Grammy Award dan 1 Grammy Lifetime Achievement Award. Luar biasa. Mari kita tepuk tangan untuk Tina Turner ya. Hebat sekali itu biasa-biasanya. Oke, ikonik banget. Apalagi yang kira-kira? Lagu pertama yang didengar waktu kecil, lagunya Tina Turner apa yang mana? Gue udah gede waktu Tina Turner. Oh, udah gede. Oke, udah gede. Berarti gue dong yang masih kecil ya. Nah, emang kalau Budas waktu kecil apa dengerin? Dirimu masih pink. Masih pink. Pertama kali denger gue tuh What's Love Got to Do With It. Terus terpesona sama videonya. Dia lagi jalan-jalan di streets of New York. Ya. Terus dia ngeliat ada pasangan berantem. Terus direlai dipisahkan. Gitu. Terus Dilerai. disatukan lagi, dilerai. Bukan dilerai, dilerai. Dilerai. Oke. Kembali. Kalau lo Ki emang tahu Tina Turner tepatnya kapan? Private Dancer sih. Private Dancer. Kalau gue justru terus terang ya, gue dari Let's Stay Together itu gue baru mulai terbelalak ngeliat video klipnya. Itu karena keren banget ya. Tapi gue sebenarnya udah pernah lihat sosok Terbelalak Tina. ya, Pak? Terbelalak, oke. Kan keren tuh ada dua cewek terus dia Let's Stay Together gitu kan. Itu lagunya kalau nggak salah yang bikin dari itu ya, dari grup Inggris juga itu. Cover maksudnya? Cover. Ya, gue nggak tahu, mungkin iya sih, kayaknya pernah dengar gue. Iya. Sambil Nggak ngerti. Tapi sebenarnya gue lihat sosok Tina Turner tuh udah dari kecil. Karena kan dulu ada majalah Aktuil atau majalah apa tuh, majalah musik-musik di Indonesia. Pernah gue lihat, wah ini siapa ini penyanyi ini kan, di posternya ada gitu ya. Tina Turner terus bajunya minim gitu kan. Oh ternyata yang gue tahu itu, kalau nggak salah nih, ini bukan fun fact ya, ini beneran. Tina Turner tuh pernah datang mau konser ke Indonesia tapi nggak jadi. Mungkin ada yang tahu? Gue nggak tahu. Nggak tahu ya, nggak jadi. Dia datang dengan Ike Turner waktu itu, masih Tina Turner dan Ike Turner, tapi nggak jadi. Itu tahun sekitar 70-an, kalau nggak salah setelah di Purple. Mungkin ada yang tahu ya, penonton pernah datang ya, dan dia akhirnya pulang lagi nggak jadi. Karena gue nggak ngerti masalah teknis atau masalah apa, akhirnya mereka pulang kembali dan nggak jadi konser di Indonesia. Let's Stay Together, Song by Agri. Tapi Tina Turner pernah datang sini. Pernah. Tahun 84 ya. Oh 84 ya, gue nggak tahu itu. Ya kan? Iya kayaknya. Dalam rangka apa? Konser. Di sini. Iya. Oh iya. Oh, luar biasa kalau gitu. Beneran konser kok. Itu kenapa penonton heboh? Lagi nanyain apa? Langsung ngecek Oh ya, satu lagi Oke, thank you penonton udah ngingetin. Ada satu soundtrack film yang dinyanyikan oleh Tina Turner. Ya, itu tadi gue. Tapi dia di situ nggak ikut dalam filmnya ya. Cuma dia menyanyikan untuk soundtrack. Itu udah suatu luar biasa loh. James Bond. Dan yang lagunya dibuat oleh Bono and the Edge. Bononya ada di sini soalnya, makanya inget. Oh itu Bono and the Edge yang bikin Yes, ya? Keren, yang bikin keren. pasukan itu. Iya, tapi tetap itu di bawah asuhannya John Barry ya. Ya, Okay. Golden Eye. Yes. Oh iya, ada satu nih fun fact juga Yes. mengenai satu lagunya Tina Turner yang Simply the Best. Tadi kan, Itu suka banget. tadi kan Suka udah tanya. banget. Iya. Apa? Jadi itu lagu sebetulnya awalnya dibikin untuk salah satu penyanyi Inggris namanya Paul Young. Paul yang Ya. kasih hatiku juga. Terus aja. Nah, terus tapi gue nggak tahu itu apa ditolak sama Paul Young atau akhirnya dibatalkan gitu. Kemudian diambil sama Tina Turner. Tapi pas Dirubah banget sana itu. sini, dirubah sana sini. Untung nggak dinyanyiin sama Paul Iya, Young. karena bayang. Tapi udah cocok banget sama Tina Turner lah. Hah? Cocok banget. Cocok Iya, banget ya. iya. Ya, Tapi gue heran nih, kayaknya Tina Turner itu lebih seneng kiblatnya ke pemusik-pemusik Inggris ya. iya, Antara lain iya. pas ada acara Prince Trust, mungkin ingat ya, di Prince Trust itu kan selalu Dia kan Pangeran Charles satu-satunya bikin gitu ya. acara. Satu-satunya penyanyi dari Amerika yang diundang hanyalah Tina Turner. Selain yang lainnya adalah dari
dari British Act gitu loh. Betul. Itu luar biasa banget. Gue nggak tahu Luar kenapa biasa. sejarahnya, karena kayaknya emang dia udah seneng dengan Iya mungkin British karena music. dia dekat sama Rolling Stones, Ya. dia juga punya history sama David Bowie, ya dan sebagainya gitu. Tapi Iya, memang betul betul. memang lama-lama sih, gue nggak tahu ya. Tapi kalau dengar Tina Turner di tahun 80-an itu memang musiknya, warna musiknya udah beda dengan warna musik ketika dia sama Ike kan gitu. Oh iya. Dia menjadi lebih soft gitu. Yang sebetulnya dulu meledak sampai Janis Joplin aja suka kok sama dia. Ya, salah satu idolanya Janis Joplin kan ya Tina Turner itu. Oke. Ya. Jadi gimana? Kita sudah Udah deh. Yes, sudah. Ya, kalau kita udah kalau mengenal itu dengerin jadi musik tambah ternyata dia tambah melo. Oke. sih. Yaudah kalau gitu kita tutup aja ya. Yes. Sekian dulu sampai di sini. Pokoknya nanti kalau kita ada berita-berita lagi mengenai para pelaku retroism dan istilahnya beritanya itu Ada kekinian, berita. kita akan selalu melaporkan Kita seperti ini. mencoba Dan update lah. Ya, dan berusaha untuk mengenang karir-karir mereka juga. Entah ini Ya. bukan hanya pemusik tapi juga mungkin yang lain-lainnya. Entah itu fashion designer yang di retro atau politikus juga bisa. Kan ada juga bukan politikus, dalam arti kita nggak akan ngomong Politikus. politiknya gitu loh. Tapi kita kan tahu misalkan ya beberapa orang yang dulu cukup hebat di dalam masalah politik di tahun 80 ya udah nggak apa-apa, Oke, kita oke, obrolin oke. aja, kita nggak usah ngomong politiknya gitu loh. Oke. Oke, kalau gitu Khusus siapa? apresiasi Apresiasi. untuk Tina Turner, Oke, sang kalau- icon. Iya, kalau gitu siap, kita akan seperti itu lagi Siap. untuk nextnya. Oke, jadi jangan tinggalkan terus channel Retroism Plus 62 karena akan ada berita-berita seperti ini juga, dan jangan lupa juga tonton untuk episode-episode lain yang selalu kita tayangkan Yes. di setiap minggunya. Betul, tiap minggu ya kita masih tetap ya. betul. Oke, kalau gitu terima kasih Sampai jumpa. Eski, Budos dan Pak Nur mengucapkan Terima kasih. terima kasih. Sampai jumpa di episode mendatang.